Ini perlu kita ingat bahwa metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO. Berdasarkan daftar persediaan, saldo akhirnya adalah 149.607.500 dan berdasarkan trial balance 149.607.500. Jadi sama antara jumlah yang ada dalam data persediaan dengan jumlah yang ada dalam trial balance ini. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Kali ini saya akan menyelesaikan atau membahas dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18. Kita akan melakukan entry jurnal penyesuaian. Dokumen penyesuaian di sini tergabung dalam satu memo ya. Di sini ada beberapa yang harus disesuaikan, yaitu ada 9. Kita perbesar sedikit. Jadi yang pertama, berdasarkan data dari rekening koran bank telah mengkredit rekening koran perusahaan untuk jasa giro sebesar 1.750.000 dan mendebit untuk biaya administrasi 25.000. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan receipt money, karena di sini antara jasa giro dengan biaya administrasi masih lebih besar jasa giro. Kita pastikan ini cash in bank. Kemudian untuk payer di sini bisa kita buat baru ya, karena untuk bank itu belum ada. Berarti kita buat nanti supplier yang kelima ya. Kita buat new. Kita pilih tipenya yang supplier saja. Kemudian di sini kita buat bank. Kemudian di enter buat S5 ya. Kemudian yang lain abaikan saja. Masukkan sini yang sudah kita buat tadi, dimana di sini bank, kemudian jumlah yang diterima. Ini kita kurangkan antara jumlah jasa giro dengan pendapat biaya administrasi bank. Ini nanti akan diperoleh 1.725.000. Ya, kita tuliskan di sini 1.725.000. Dan untuk ID-nya kita buat 03 datar PM. Tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 31 Desember. Dan akun yang akan kita gunakan, di sini ada 2 akun. Yang pertama administrasi dan jasa giro. Kita pilih lebih dulu untuk yang administrasi. Kita gunakan di sini ada bank service test ini ya. Tapi harus kita buat minus karena ini akun di sebelah debit. Kita ketik min, kemudian 25.000. Dan akun yang di sebelah kreditnya untuk mencatat jasa giro, ini kita gunakan akun interest revenue. Jumlahnya 1.750.000, jadi diterima bersihnya 1.725.000 ya, sama dengan ini. Jika sudah, kita klik record, kemudian kita cancel dari sini. Dan yang kedua, perlengkapan pabrik, toko dan kantor yang terpakai masing-masing 3 juta. Dicatat sebagai BOP sesungguhnya 2 juta dan 1 juta. Pada ini kita catat menggunakan akun, kemudian kita pilih record journal entry. Sini kita samakan namanya, yaitu 03 datar PM. Kemudian tanggalnya sudah 31. Kita buat saja penyesuaiannya, keterangannya. Kemudian untuk akun, di sini sudah disebutkan bahwa untuk yang pabrik ini akan dibebankan ke BOP yang sesungguhnya. Maka kita pilih di sini akunnya, yaitu actual factory overhead cost ya. Ini BOP sesungguhnya. Kemudian
kita masukkan lagi untuk yang perlengkapan toko. Berarti kita buat di sini store supplies expand. Ya. Kemudian satu lagi yang perlengkapan kantor. Berarti di sini office supplies expand ya. Dan akun yang di sebelah kreditnya tentu dia akan mengurangi dari factory supplies, kemudian store supplies, dan office supplies. Kita sesuaikan jumlahnya ya, karena sudah disebutkan di sini, kita tinggal memasukkan ini 3 juta. Kemudian yang store supplies 2 juta dan yang office supplies 1 juta. Kemudian di kreditnya di sini 3 juta. Kemudian di sini 2 juta. Dan yang terakhir 1 juta sisanya ya. Kemudian jika sudah, ini bisa kita klik record. Kita lanjutkan yang berikutnya di sini ketiga ya. Penyusutan aset tetap dihitung sesuai tabel aset tetap. Gedung 1 juta. Kemudian dibebankan untuk pabrik 70%, toko 10%, dan administrasi 10%. Jika dijumlahkan ini hanya 90% ya, harusnya kan 100%. Makanya ini kita rubah yang toko ini menjadi 20% ya. Jadi perbandingannya 70%, 20%, dan 10%. Kemudian di sini peralatan pabrik disusutkan setiap bulan 1.250.000. Ini BOP sesungguhnya. Peralatan toko, peralatan kantor, dan kendaraan. Berarti ini akan kita catat dalam jurnal memorial di sini. Kita tetap nomornya yaitu 03/PM. Kemudian ini kembali kita buat penyesuaian. Kemudian akun yang di sebelah debit, di sini kita bebankan dulu untuk penyusutan gedung ini yang bagian pabrik, yaitu kita masukkan ke dalam aktual factory overhead cost. Kemudian kita masukkan beban penyusutan bangunan untuk toko, kemudian beban penyusutan bangunan untuk kantor ya, office. Berarti jika kita hitung, karena ini cuma 1 juta, berarti untuk pabrik di sini 700.000, kemudian di sini 200.000, dan di sini 100.000. Ingat ya, ini tadi dirubah menjadi 20%, maka dapatnya 200.000 bukan 10%. Dan di sebelah kreditnya tentu di sini akan masuk ke dalam akumulasi penyusutan bangunan ya, berarti ini sebesar 1 juta. Kemudian yang peralatan pabrik disusutkan 1.250.000. Berarti ini kita catat sebagai biaya operate pabrik yang sesungguhnya. Dan di sebelah kreditnya berarti kita bebankan ke akumulasi depresiasi factory equipment. Berapa besarnya? 1.250.000. Dan di kreditnya sama, 1.250.000. Kemudian yang peralatan toko, berarti di sini kita bebankan ke sini, depresiasi expense store equipment. Kemudian di sebelah kreditnya kita cari akun untuk akumulasi penyusutan peralatan toko ini ya. Jumlahnya adalah 125.000 dan di kreditnya sama. Kemudian kita masukkan lagi untuk yang beban penyusutan peralatan bagian kantor ya, office, dan di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor ini 125.000 juga.
Kemudian satu lagi di sini yaitu untuk beban penyusutan vehicle. Dan di kreditnya akumulasi penyusutan vehicle. Besarnya yaitu sebesar 500.000. Kemudian jika sudah, kita klik record. Dan yang berikutnya, gaji dan upah bagian penjualan belum dibayar 7.200.000 dan gaji bagian administrasi umum 6.400.000 dan upah tidak langsung BOP sesungguhnya 2.500.000. Berarti ini akan kita catat di sini. Lebih dulu kita buat 03/BM. Di sini kita buat penyesuaian. Kemudian akun yang kita gunakan. Yang pertama berarti di sini kita masukkan ke dalam akun untuk gaji dan upah bagian toko ya, work salaries sales expense. Kemudian kita masukkan lagi untuk work and salaries office general administrasi ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam aktual factory overhead cost. Berarti ini sebesar 7.200.000. Kemudian ini sebesar 6.400.000 dan yang pabrik 2.500.000. Kemudian di sebelah kreditnya berarti ini akan kita masukkan ke dalam hutang gaji dan upah ya. Ini ya, work and salaries payable sebesar 16.100.000. Kemudian jika ini sudah 0, kita klik record. Dan yang kelima, listrik, air, dan telepon yang belum dibayar sebesar 2.750.000 dialokasikan ke pabrik. Ini 2 juta ya, 2 juta. Kemudian sisanya dicatat sebagai beban listrik, air, dan telepon. Berarti ini kita buat 03 lagi /BM. Kemudian di sini kita buat penyesuaian. Kemudian untuk akunnya di sini nanti kita buat aktual factory overhead cost. Dan yang satunya lagi kita bebankan sebagai biaya listrik dan air. Seperti ini. Dan di sebelah kreditnya kita masuk ke dalam utang listrik, air, dan telepon, elektrik, telepon, and water payable. Dibebankan ke bagian pabrik di sini 2 juta. Kemudian bagian listrik, air, dan telepon 750.000 dan totalnya adalah 2.750.000 ya, ini ya. Kemudian jika sudah, pastikan di sini sudah 0, kemudian klik record. Dan yang berikutnya, kompensasikan VAT in dan VAT out bulan Desember 2021 ini maksudnya ya. Jadi kita dapat melihat berapa VAT in dan VAT out-nya nanti berdasarkan trial balance. Bisa klik report, kemudian index to report, kita pilih trial balance ini. Kemudian ini sudah Desember dan kita display. Ini ada VAT in, kemudian ini ada VAT out ya. Jadi kita perkecil saja ya. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnalnya di sini. Kita buat buktinya adalah 03 daftar BM. Sini kita buat penyesuaian. Dan akunnya. Jadi jika kita lihat di sini untuk yang value added tax ini cuma 8 juta, sedangkan yang value added tax out-nya 17.750.000. Berarti masih ada selisih ya.
nanti selisihnya itu akan kita bebankan ke PPN terutang. Jadi di sini kita pilih untuk yang outnya dulu, kemudian di sebelah kreditnya kita pilih yang in, dan selebihnya jika ada selisihnya maka nanti akan kita masukkan ke dalam atau kita bebankan ke dalam VAT payable ini. Sekarang kita masukkan untuk yang out 17 juta ya, 17.775.000. Kemudian VAT in-nya 8.535.000. 8.535.000. Jadi ada selisihnya masuk ke VAT payable ya. Selisihnya di sini 9.240.000. Kita pastikan angkanya sama. 8535 ini 17.775. Jadi jika sudah, kita klik, kita pastikan di sininya 0 dulu, kemudian kita klik record. Sekarang penyesuaian yang berikutnya ke-7, asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 600.000. Jadi kita catat saja di sini, ini 03 daftar PM. Kemudian kita buat keterangannya di sini penyesuaian. Dan ini kita masukkan karena sudah disebutkan yang kadaluarsa, kita tidak payah menghitung. Jadi kita cari saja di sini insurance expense, dan di sebelah kreditnya kita cari prepaid insurance ya, sebesar 600.000. Jadi sesuai dengan yang sudah disebut ini. Kemudian jika sudah, klik record. Dan yang berikutnya, hitung pajak penghasilan badan dengan tarif sesuai PP 23/2018 mengenai tarif final UMKM. Dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5% dari peredaran bruto di bulan yang bersangkutan. Berarti kita akan menghitung peredaran bruto di bulan Desember. Berapa jumlah peredaran bruto bulan Desember? Jadi kita bisa melihat dari trial balance di sini. Peredaran bruto itu kan merupakan penghasilan dari usaha ya. Jadi kita lihat ya di sini nih. Karena tidak ada retur, maka hanya kita hitung dari jumlah penjualan. Jadi untuk sales diskon ini tidak saya perhitungkan sebagai pengurang dari peredaran bruto ya. Berarti ini dapat kita hitung di sini PPh-nya adalah 0,5%. Jadi sekarang kita buat terlebih dahulu tanggalnya. Nomor buktinya kita buat 03/PM. Kemudian kita buat di sini penyesuaian. Dan akunnya yang di sebelah debit, tentu nanti ini akan masuk ke dalam akun income tax payable ini ya. Kemudian yang di sebelah kreditnya nanti akan masuk ke dalam akun hutang, yaitu income tax payable. Jadi yang di debit tadi income tax expense, yang di kredit income tax payable. Besarnya berapa? 0,5% dari 177.750. Jadi kalau kita hitung dikali 0,5%, maka kita sama dengan 888.750. Berarti inilah yang masuk ke dalam jurnal kita di sini. 888.750 ya. Di kreditnya sama. 888.750 ya. Kemudian jika sudah, ini bisa kita lihat dulu apakah sudah sama atau belum. Jika sudah 0, kita klik record. Dan sekarang yang terakhir di sini, menutup BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya dengan mencatat selisih BOP ke HPP sebesar 595.000.
Berarti kita harus tahu berapa BOP sesungguhnya dan berapa BOP yang dibebankan. Caranya kita melihat dari trial balance di sini tadi. Kita bisa melihat dari sini ya. Ini ada update factory operating cost dan aktual. Sekarang kita akan menutup kedua akun ini antara update factory operating cost dengan aktual factory operating cost. Nanti kita akan memindahkannya. Ini yang di kredit menjadi di debit, yang di debit menjadi di kredit. Dan selisihnya 595.000 ini akan dibebankan ke harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Berarti kita buat di sini namanya 03 garis miring BM, tanggalnya 31 sudah. Kita buat di sini penyesuaian. Kemudian akunnya kita mendebit yang ini, update ini. Kemudian jika dilihat masih besar yang sebelah debit ya, artinya nanti selisihnya di sebelah debit. Maka kita masukkan di sini yaitu untuk selisihnya yang harus diakui ke dalam cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Dan di sebelah kreditnya di sini kita akan memasukkan akun aktual factory operating cost. Di sini 12.605.000. Kemudian ini selisihnya 595.000 dan di kreditnya sebesar 13.200.000. Jadi selisih antara yang ada dalam jurnal penyesuaian ini dengan data dalam trial balance sudah sama ya. Kemudian kalau sudah, sekarang kita klik record, kemudian kita cancel, karena untuk penyesuaian kita sudah selesai. Kemudian jika kita ingin melihat laporan seperti trial balance yang sudah selesai setelah kita menginput jurnal penyesuaian, dapat kita lihat dari sini. Kemudian klik display ya, ini bisa kita perbesar. Ini dapat dilihat di sini. Untuk persediaan ya, ada raw material 149.607.500 rupiah. Kemudian ada good in process inventory dan ada finished good inventory-nya. Dan secara total di sini antara debit dan kredit trial balance sudah imbang ya. 3.331.823.750 rupiah. Ini akan sama hasilnya dengan pada saat kita mengerjakan secara manual, dengan catatan saudara mengerjakan secara manualnya dengan benar. Kita dapat melakukan cross check atas persediaan yang ada dalam trial balance ini, apakah jumlahnya sama dengan yang ada dalam data persediaan atau tidak. Untuk melihat persediaan, kita dari report ya, index to report. Kemudian kita pilih inventory. Kemudian kita pilih yang summary saja. Karena di sini ada dua jenis persediaan, yaitu bahan baku dan barang jadi, maka kita lihat yang bahan baku dulu. Jadi untuk yang barang jadi, di sini kita hilangkan dulu checklistnya sehingga nanti tidak tampil ya. Kita klik OK, kemudian klik display. Jadi di sini muncul untuk item persediaan bahan baku ya. Ini perlu kita ingat bahwa metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO. Berdasarkan daftar persediaan, saldo akhirnya adalah 149.607.500 dan berdasarkan trial balance 149.607.500. Jadi sama antara jumlah yang ada dalam data persediaan dengan jumlah yang ada dalam trial balance ini. Kemudian jika kita ingin menampilkan yang persediaan barang jadi, berarti ini kita rubah lagi. Sekarang yang checklist pada bahan baku ini yang kita hilangkan. Kemudian klik OK, kemudian display. Jadi yang muncul sekarang
persediaan barang jadi ya. Jadi ada 2 persediaan, yang 17 sampai dengan 20 ini sudah dijual kepada pemesan, dan 21 dengan 22 yang belum diserahkan kepada pemesan. Saldonya adalah Rp112.244.500. Kemudian di sini pun sama ya, saldonya Rp112.244.500. Ini jumlahnya ya. Kemudian laporan lain yang bisa kita lihat, jika kita ingin melihat laporan laba rugi, bisa kita lihat dari sini. Kemudian kita klik display ya. Jadi ini menampilkan laba rugi yang bulan Desember. Jika kita ingin yang 1 tahun, maka ini harus kita ganti menjadi 11. Kemudian kita klik saja di sini, dia akan muncul yang 1 tahun. Jadi dapat dilihat untuk secara total laba yang diperoleh oleh Tangaya Konveksi adalah Rp286.821.250. Kemudian jika kita ingin melihat laporan arus kas, di sini kita dapat melihat dari banking sini, kemudian pilih statement of cash flow sini, kemudian klik display. Sini muncul laporan arus kas untuk 1 tahun ya. Jika kita inginkan laporan arus kas yang bulan Desember, berarti ini harus kita ganti menjadi 12. Jadi ini laporan arus kas yang bulan Desember. Jadi dapat dilihat saldo akhir kas di sini adalah Rp276.645.000, dan jumlah ini tentunya harus sama dengan jumlah yang ada di neraca atau di trial balance. Cash in bank ditambahkan dengan jumlah dari petty cash ya. Jadi ini 269.145.000 ditambah dengan 7.500.000. Maka dia akan dapat di sini Rp276.645.000. Kemudian jika kita ingin mencetak atau mengeprint laporan keuangan, seperti ketika kita akan mengeprint neraca namanya, sini ada balance sheet, ini adalah neraca ya. Kita bisa memilih dari print sini, kemudian ini bisa kita sesuaikan dengan printer yang ada di komputer saudara, kemudian tinggal cetak print saja. Dan jika kita ingin melakukan backup data, kita pilih file, kemudian pilih backup. Kemudian langsung saja di sini continue. Di sini akan ditunjukkan tempat penyimpanan data. Jika kita ingin merubah, silahkan dirubah. Jika tidak, ya silahkan langsung diklik save. Ini proses backup sudah selesai. Jadi demikian untuk penyelesaian proses akuntansi Tangaya Konveksi dengan menggunakan Mayop Accounting versi 18. Terima kasih.